Halo teman-teman semua, aku mau kasih tahu di video ini karena banyak banget yang nanya kenapa aku berubah, kenapa aku jadi sombong, kenapa aku videonya ganti nggak kayak dulu lagi. Jadi aku mau jawab semua pertanyaannya di sini. Semoga nanti nggak ada yang nanya-nanya lagi ya. Kalaupun kalian lebih suka video yang lama ya nggak apa-apa. Aku bener-bener nggak apa-apa banget. Itu kan preferensi ya. Cuman yang aku mau bilang di sini adalah aku nggak akan bikin video kayak dulu lagi, kayak yang sebelumnya. Karena menurut aku judul-judulnya itu banyak yang heboh dan clickbait. Aku beneran gak suka. Kalian kalau mau tahu, aku tuh nyari-nyari judulnya itu dari YouTuber-YouTuber lain yang videonya itu viral. Aku catetin judulnya dan aku aplikasiin ke aku. Dan ternyata beneran, emang beneran judul-judul itu tuh bombastis dan bikin orang nggak klik dan bikin viral. Tapi aku udah nggak mau kayak gitu lagi, karena itu bukan aku sama sekali. Jadi kalau kalian lihat 10 video pertama aku, kayaknya 10 deh, aku lupa, adalah video tentang pemandangan, tentang keindahan pegunungan Alpen waktu aku di mana di tempat tinggal aku dulu. Dan itu tuh bahkan aku nggak ngomong sama sekali, jadi cuma pemandangan aja dan aku kasih teks. Jadi ya awalnya tuh aku sangat pemalu di depan kamera. Tapi setelah itu aku berusaha untuk jadi nggak pemalu lagi. Dan aku cari gimana ya caranya supaya YouTube-nya ini jalan. Karena kalau video kayak aku yang dulu itu nggak jalan YouTube-nya. Maksudnya karena emang orang-orang Indonesia juga lebih suka video yang ngomong, banyak ngomong. Dan sudah itu ya udah aku cari-cari caranya dan ketemu dan ternyata emang bener. Cuman yang aku nggak mikir sampai sana, ternyata banyak yang bukan target market aku sebenarnya. Sekarang aku mau balik ke video awal lagi, tapi tetap ngomong ya, karena di video awal kan aku nggak ngomong, tapi kali ini aku bakalan ngomong. Cuman aku suka sekali dengan sinematografi, videografi, jadi aku suka menyampaikan sesuatu itu pakai gambar yang bagus gitu. Dan aku ngerti banyak dari kalian yang nggak kurang suka karena ya gimana, kalian follow aku kan gara-gara konten aku yang lama ya. Ya nggak apa-apa, boleh unfollow atau nggak usah nonton lagi, karena gimana ya, aku mau jadi diri aku sendiri. Aku mau kasih lihat ke kalian itu pemandangan tanpa perlu banyak aku jelasin. Jadi kalian bisa lihat sendiri keindahannya itu seperti apa lewat video yang aku tangkap. Nggak perlu aku banyak jelasin gitu. Walaupun kalau misalnya ada penjelasan, ada sejarah tempat, itu pasti bakal tetap aku kasih tahu ya. Sebenarnya video baru aku pun nggak begitu jauh berbeda dari video lama. Hanya saja aku banyak voice over, terus aku ngasih lihat pemandangannya itu lebih profesional lah ya. Karena oh ya, aku mau kasih tahu juga, aku sekarang udah ganti kamera. Ini kamera aku, karena emang aku mau bikin video yang lebih naik level profesional gitu ya. Ini Canon R50 kalau kalian mau beli. Dan aku pakai lensanya lensa kit, tapi nanti aku mau ganti lensa sih, kayaknya mau pakai lensa fix juga. Ya, jadi itu gear yang aku pakai drone juga. Dan untuk drone-nya itu DJI Mini 2. Nah, video-video lama yang aku bikin itu aku pakai kameranya itu DJI Osmo Pocket 3. Nih, aku videoin pakai ini sekarang. Nah, bisa kalian lihat kalau DJI Osmo Pocket 3 itu wide ya. Ini video lama aku semuanya pakai kamera ini. Tapi kamera ini nggak cocok untuk video profesional. Jadi ini emang beneran cuma buat vlog aja, kayak sekarang ngomong di depan kamera. Karena nggak bisa di zoom. Nah, walaupun kalau di zoom tuh pecah gitu ya. Sekarang tuh aku kalau bikin video, I'm so happy. Kayak, ini tuh passion aku. Kayak, gimana ya aku susah jelasinnya. Pokoknya aku berusaha dapat video yang bagus, berusaha ngasih lihat keindahannya ke kalian dengan cara yang berbeda. Dan aku suka banget. Aku nggak ngerti sih, misalnya kalau kalian beneran support aku, tentunya kalian pengen dong kalau aku ngelakuinnya dengan senang hati, dengan menjadi diri aku sendiri, iya kan? Dan ya aku mau kasih tahu kalau ini jati diri aku yang sebenarnya gitu. Untuk sombong, aku nggak tahu juga kenapa aku dibilang sombong, karena ada netizen yang komen kalau dia nggak suka cara aku memasak. Dan aku bilang kalau di video aku sekarang memasak itu cuma tambahan aja. Karena channel aku itu Nadia Keliling Eropa, bukan memasak gitu ya. Jadi memasak itu hanya bagian dari hidup aku. Semua kalian bisa masak kan pasti. Maksudnya masak itu bagian dari kehidupan setiap orang kan. Nah, aku kasih lihat itu ya cuman bagian dari hidup aku aja. Jadi apa yang aku masak pun nggak aku cari-cari gitu loh, kayak oh kayaknya harus masak ini deh, harus masak ini deh, ya yang ada di kulkas aku aja gitu maksudnya. Nah,
Aku cuma mau ngasih lihat gimana caranya masak di camper van gitu loh. Sebenarnya channel aku ini bukan sama sekali bukan channel masak. Aku balas komennya, aku bilang kalau aku bukan channel memasak. Kalau mau lihat video memasak silahkan ke channel yang lain. Aku bilang kayak gitu. Dan aku bilang kalau videoku sekarang adalah video yang aku mau bikin video yang aku suka aja. Karena YouTube adalah sampinganku sekarang, bukan tempat dimana aku mencari uang. Aku bilang kayak gitu. Which is emang benar, karena sekarang ya aku bikin video untuk aku, untuk kalian, untuk aku berbagi aja, bukan untuk aku mencari uang. Kenapa monetisasinya dinyalain? Ya penghargaan aja untuk aku, karena aku udah bekerja keras. Tapi aku nggak peduli sebanyak apa, sesedikit apa yang aku dapat. Aku seneng banget karena sekarang YouTube beneran bisa jadi tempat dimana aku berekspresi. Sebenarnya bukan aku doang deh, kayaknya banyak banget YouTuber lain pun yang bikin video bukan untuk mencari uang gitu. Ya mereka bikin video untuk mereka aja, untuk kesenangan aja. Aku nggak tahu kenapa banyak yang tersinggung waktu aku bilang kalau ini bukan untuk mencari uang, ini untuk kesenangan aku aja, kesenangan untuk berbagi juga untuk kalian ya. Dan aku terima kasih banget sama kalian semua yang udah nonton, yang udah nggak skip iklan. Aku terima kasih banget. Tapi aku cuma jelasin itu karena supaya kalian nggak berekspektasi lebih sama aku. Kalau aku maksa-maksa kalian nonton, kalau aku maksa, ayo nonton nih, kalau nggak nonton aku nggak dapet uang nih, ayo nonton. Ya kalian juga pasti males kan nontonnya. Gimana sih? Jadi ini kalian nontonnya kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak ada paksaan juga. Cuman aku tahu nggak bisa nyenengin semua orang, jadi mungkin maksud aku kayak gitu, penonton nangkepnya kayak gimana gitu, beda sama yang aku maksud. Padahal sebenarnya yang aku maksud bukan kayak gitu. Aku bukannya kacang lupa kulit, apalagi itu padi tidak merunduk, apa ya itu. Aku bingung deh jelasinnya. Itulah intinya peribahasa-peribahasa itu. Ya karena gimana, aku nggak bisa terus-terusan dengerin pendapat semua orang. Kalau misalnya aku bilang nih, ayo nonton video aku, kalau aku nggak nonton, kalau kalian nggak nonton aku nggak dapat uang, berarti aku harus dengerin semua pendapat kalian dong, karena pendapat kalian ya karena kalian yang nentuin gitu aku bakal survive atau enggak, kemauan pasar gitu kan. Kalau misalnya aku full cari uang di YouTube, nah tapi aku nggak kayak gitu teman-teman. Ya gimana ya, aku takut salah ngomong lagi ini. Ya ampun, aku takut ditwist lagi. Nanti maksud aku apa, ditwist lagi. Itulah kenapa aku matiin komentar, karena capek, sejujurnya capek banget. Semoga nggak ada yang nge-twist, semoga kalian semua ngerti. Ini kalau ribut lagi, kalau banyak ribut lagi, maaf aku matiin lagi komentarnya. Karena aku juga nggak suka ya ngelihat ribut-ribut di komentar. Nonton ya kalau kalian mau nonton aja. Kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa banget, nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Kalian tonton aja konten yang kalian suka. Konten masak-masak kan ada banyak di tempat lain, vlog ada banyak di tempat lain, nggak apa-apa banget. Ya ampun, jangan merasa terpaksa nonton video aku gitu. Aku sebenarnya sampai sedih banget, aku cerita ke teman-teman aku cerita ke keluarga aku, ke YouTuber lain. Aku tuh harus gimana? Bingung banget. Karena awalnya tuh emang udah salah gitu. Ya, salah aku juga dan aku minta maaf. Harusnya awalnya tuh aku nggak begini. Nggak apa-apa video aku nggak ada yang nonton di awal. Semoga jadi pembelajaran buat aku, jadi pembelajaran juga untuk kalian semua. Pokoknya maafin aku kalau banyak kata-kata yang nggak pantas. Karena aku tuh ngerasa aku sama kalian tuh deket gitu loh. Ya karena aku pikir subscriber aku tuh teman-teman aku deket gitu. Ternyata ya nggak semua itu bisa dianggap teman ya. Nggak semua orang bisa dianggap teman. Dan aku kayaknya harus mulai saring lagi apa yang bisa aku kasih tahu ke kalian dan apa yang nggak bisa aku kasih tahu. Ya namanya juga di internet ya, pasti multitafsir lah. Ya begitulah, aku sekarang juga udah 1 bulan ini ngomong ke suami aku pengen berhenti camper van, mau balik kerja seperti biasa aja. Tinggal di desa, kerja seperti sebelumnya. Hidupku sangat bahagia waktu dulu. Bisa ketemu teman-teman, bisa cerita-cerita. Bukannya aku nggak bahagia sekarang sih, aku bahagia juga, tapi aku kaget, aku sebelumnya belum pernah jadi YouTuber atau apalah itu dikenal banyak orang, dan aku kaget ternyata responnya seperti ini gitu. Mungkin belum siap aja kali ya. Aku tanya juga ke beberapa influencer, content creator lain, gimana caranya menanggapi hate comments, gimana caranya nanggepin netizen, orang-orang.
Aku tuh soalnya kalau dapat komen positif aku pengen bales. Aku pengen, oh makasih banget udah nonton, makasih banget udah ngeliatin terus video aku. Aku tuh pengen bales. Makanya aku bacain komen karena aku pengen bales yang komentar kalian yang positif itu loh. Kalian kan udah ngeluangin waktu ya, ngeluangin waktu untuk nulis komentar buat aku, mengapresiasi aku, gimana kalian terbantu, terima kasih sama aku tuh pengen bales banget. Cuman setiap aku buka komentar, ya pasti aku ngelihat komentar-komentar yang negatif, yang bikin mental aku down, yang bikin aku nggak mau bikin video lagi. Ya gimana ya cara ngefilternya, nggak bisa difilter gitu. Mungkin lain kali aku akan bilang ke admin aja, aku minta capturein komen yang bagus, ya mengapresiasi, dan nanti aku yang balas gitu ya, supaya aku nggak lihat komen-komen toksik gitu. Aku tanya ke beberapa teman-teman juga content creator, dan mereka bilang mereka udah nggak pernah lagi lihat komentar, udah nggak pernah balesin lagi karena itu mentalnya keganggu banget, super keganggu. Cuman aku nggak mau, karena aku pengen balesin komentar kalian yang mengapresiasi aku. Gimana ya caranya? Mungkin akan aku aplikasikan nanti, aku suruh admin aku yang capturein komen-komennya, dan aku balas, dan supaya aku juga tetap bisa engage, bisa berkomunikasi sama kalian. Ini bukannya aku nggak menerima kritik ya. Kalau misalnya kritiknya membangun, aku minta sama adminku juga untuk kasih tahu. Mungkin kalau ada banyak sekali komen yang sama, atau misalnya aku melakukan kesalahan nih ya, karena aku pernah melakukan kesalahan, dan karena aku nggak ngerti, nggak tahu, misalnya ngasih informasi salah, atau melakukan kesalahan yang sebenarnya di Eropa itu nggak boleh kayak gitu ya. Banyak yang ngasih tahu dan aku terima kasih. Tapi untuk hate comments, no, I don't need that. Aku nggak mau baca, dan itu mengganggu mental aku, dan ya buat apa? I love you guys, I really do. Komentar kalian tuh membantu aku banget, apalagi yang selalu nyemangatin aku, yang selalu, ya nggak peduli konten aku mau kayak gimana, yang mereka tetap suka. Tapi pasti ada aja yang kontra, dan salah aku yang nggak bisa mengontrol itu dengan baik. Aku juga masih belajar. Tapi orang itu berubah. Kalau orang nggak berubah, dia nggak akan bisa bertumbuh, dia nggak akan bisa berkembang. Ya manusia itu harus berubah dari bayi sampai tua. Muka aja berubah kan, pendewasaan diri, ngontrol emosi, ya itu kan pembelajaran, dan kita harus berubah. Kalau orang yang tidak berubah, ya berarti dia stagnan dan nggak berkembang dong. Mungkin kalian akan bilang aku lebay, YouTuber lain aja nggak ada yang sampai segininya, nggak ada yang sampai klarifikasi. Tapi aku cuma mau ngeliatin aja ke kalian real life aku, apa yang aku rasain, jadi kalian juga bisa lebih relate. Mungkin camper fun sampai akhir tahun ini atau awal tahun depan, nikmati aja selagi masih ada, karena aku akan kembali ke kehidupan normalku. Aku akan tinggal di rumah, kerja lagi, hidup normal seperti biasanya. Bakalan bikin video YouTube tentu, karena itu passion aku, itu hal yang aku suka, membuat video itu. Tapi ya mungkin akan aku jadiin hobi aja gitu ya. Dan bukan untuk menyenangkan hati semua orang, bukan untuk menyenangkan hati netizen. Aku bikin untuk memori aku, untuk kenang-kenangan aku. Tapi aku berbagi sama kalian gitu ya. Kalau kalian mau nonton boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Aku terima kasih banget karena aku gak akan ada di titik sekarang juga kalau tanpa kalian. Tapi aku tuh jadi beban mental, beban moral. Gimana ya? Jadi kayak beban nih, gara-gara gua nih, lu bisa sukses YouTube-nya, gara-gara gua nontonin video lu terus nih, lu bisa terkenal. Jadi kayak beban gitu loh buat akunya. Mungkin kalau nanti aku udah kerja lagi, kerja normal di perusahaan seperti biasa, nggak akan ada beban itu lagi ya. Which is emang benar, gara-gara kalian aku bisa melanjutkan camper fun, itu benar. Tapi ya bukan gara-gara itu kalian bisa mengatur hidupku. Ngerti nggak? Aku takut salah ngomong lagi. Nanti ditulis lagi. Ya sudah lah ya, udah derita jadi content creator. Mungkin aku akan berhenti beberapa, I don't know when. Pemandangannya sangat indah sekali, tapi aku di sini malah sedih. Dan makasih udah nonton sampai sejauh ini. Makasih yang udah subscribe dari lama banget. Aku juga udah buka lagi video-video lamaku untuk kalian.
karena sebelumnya aku private dan aku udah buka. Ada 10 video terlama yang bisa kalian lihat. Itu pemandangan aja waktu di Pegunungan Alpen. Aku bikin video tanpa ngomong, tapi ada teksnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih udah support aku sampai sejauh ini.